donat, Ibu Guru Pembimbing kami, Ibu Titin. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan video kali ini, kami akan melakukan observasi pengamatan pelajaran MIPA dan materi bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan donat. Teman-teman tahu gak apa sih yang dimaksud bioteknologi konvensional dalam pembuatan donat? Bioteknologi konvensional dalam pembuatan donat adalah pemanfaatan mikroorganisme secara tradisional untuk membantu proses pembuatan donat melalui fermentasi. Dalam pembuatan donat, ragi menguraikan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Gas CO2 yang dihasilkan membuat adonan mengembang dan bertekstur empuk. Sedangkan alkohol akan menguap saat proses penggorengan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan donat apa aja ya, Bu? Ya, ini pertama terigu, kedua susu full cream UHT ya, ini ketiga permipan, keempat margarin, ini kelima telur, harusnya susu bubuk, pokoknya susu bubuk ya, terus sama gula nih, tepung gula. Ini untuk pembuatan donat. Pembuatannya gimana? Ya, kita ini lagi membuatnya ya. Fungsi Terigu disaring. Ya. Ya, untuk supaya adonannya nggak bergelindil ya. Ya. Jadi apa? Susu ini. Coba baking powder supaya ada kita. Terus apa lagi ya? Oh, gula ini buat pengembang bikin donat ya, harus pakai permipan. 1,5 sendok aja supaya cepat bengkak. Terus apa lagi? Kayaknya enak deh nanti. Panas nih. Diaduk-aduk. Lalu susu. Dimasukin susu cairnya sedikit-sedikit. Ini kurang, airnya setengah kilo. Diaduk-aduk dulu sama supaya apa? Udah, ini baru telur itu ya. kuning telur ya, dan masukinnya ya. Kuning telur aja ya? Kalau
Kalau vermipan dipakai air hangat, ini putihnya disatuin karena kita ngadonnya yang masukin diaduk-aduk supaya nyatu. Itu bulbanya Bu. Sudah telur, tambahin apa Bu? Ini margarin 2 sendok supaya tidak enak. Sudah ini Sudah gimana Bu? di bahan dimasukin semuanya ya. Udah jadi gini, kita di tempat supaya digebrak-gebrak, Oke. dibanting-banting bentar. Karigunya punten pamukake karigu terus ada di ini sedikit sebentar Supaya apa? supaya nanti ini buat supaya mengembang supaya ininya ini udah harus agak di ini apa sih namanya di ini Banting-banting. banting Ya. ya, Mengembang. mengembang nanti. Insya Allah ya deh. Nah, memang dulu ibu bikinnya gini. Lagi. Ya bagus. Dah, deh. Sayang, Lalu ditutup. ditutup. Berapa menit? 30 menit paling banget kalau Mengapa dalam pembuatan donat harus menggunakan ragi? ya itu nomor 1 buat supaya kalau pakai ragi itu supaya bisa mengembang. Kalau nggak pakai ragi itu faktor utamanya di pembuatan donat itu ragi harus dipakai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat donat? Kira-kira untuk supaya ngembang itu kalau pembuatan donat dikembangannya harus 2 tahap. Pertama ngembang dulu, udah gitu dicetak kurang lebih 1 jam kalau ini, tapi supaya mudah-mudahan setengah jam selesai udah ngembang gitu. Apa perbedaan adonan yang sesudah dan sebelum difermentasi Bu? Kalau sebelum itu kalau misalkan nggak pakai ragi nggak akan mengembang, tapi kalau memakai ragi dia mengembang adonannya. Jadi donatnya kalau dijual harganya berapa ya Bu? 1.500 itu 1.500 itu kata ibu 1.500 itu kalau masuk warung ibu nerima 1.300, yang 200 itu untuk menjaga warung. Modal pembuatan donat berapa ribu ya Bu? Kurang lebih 25.000. Berapa lama Ibu berjualan kue Bu? Kurang lebih 6 tahunan lah. Kurang lebih itu lupa. Udah lama banget ya Bu? Iya, memang profesi ibu memang jualan kue. A few moments later. Nah, kita cetak ini dibulat-bulat Sampai adanya habis. sampai adonannya habis.
Setelah donat mengembang, sekarang proses penggorengan. Hasil akhir donat setelah melalui proses fermentasi dan penggorengan. Donat mengembang dengan baik karena adanya proses fermentasi oleh ragi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.